Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini aku barusan mandi karena dari pagi belum mandi dan aku barusan mandi jam 2. Dan barusan sampoan juga. Aku bakal ngasih tahu sama kalian makeup yang flawless apa sih ya, bahasa gaulnya aku nggak paham, tapi yang nggak terlalu cetar tapi tetap keren. Aku udah pernah bikin sebelumnya sih, cuman kan itu udah rada lama, jadi ini aku bakal ngasih tahu sama kalian juga. Ada tambahan-tambahan yang lainnya, dia ikutin terus. Tapi sebelum itu disisirin dulu aja kali ya, supaya nggak kemana-mana nih rambut yang pinggir-pinggirnya gitu. Aku hari ini shootnya di depan rumah biar cahayanya banyak ya kan, terus biar kata hijau-hijau karena emang mamaku seneng sama tanaman, jadinya makanya sering yang namanya bercocok tanam setiap harinya. Jadi banyak deh nih hijau di belakangku. Oke, terus aku mau kasih tau sama kalian cara makeup yang flawless ala aku. Yang pertama, pelembab Sari Ayu nih. Kalau misalkan kalian anak-anak zaman old pasti tahu kan pelembab Sari Ayu ini rekomendasi dari orang tua zaman dulu dan aku ngikutin sampai sekarang. Jadi buat awalan menggunakan pelembab Sari Ayu dikit aja, nggak usah banyak-banyak, ditotol deh, totol di setiap sisi muka sama leher. Kalau udah langsung deh diratain. Maaf rada silau ya kan, sebelah sini silau nih karena ini mendung-mendungnya udah mau selesai dan ada mataharinya udah mau nampak menampakkan diri, jadinya ada silau-silau gimana gitu kalau misalnya salah. Karena matanya tuh di belakang sana guys, arahnya sana, jadinya kelihatan mantul banget kan. Ya masih tetap oke lah. Nah, selesai habis pakai pelembab, biasanya kan aku kan orang yang takut musuh juga. Jadi aku mengantisipasinya menggunakan pelembab yang SPF ini, anti sinar UV. Jadi habis pakai pelembab yang Sari Ayu, aku tambahin pakai ini, jadi ada 2 protection lah. Aku pakai ini nih, udah ada bleber di sininya. Ini aku pakainya yang Madam G SPF 30, pakai Madam G. Di Shopee ada kok. Aku beli ini biasanya di Shopee sih, karena kadang-kadang kalau di Shopee tuh ada gratis ongkir-ongkirnya kan, jadi aku menggunakan Shopee. Ini juga sama guys, kalian bisa oles di muka sama di leher. Ini kalau misalkan kalian tahu ini sebenarnya tuh mau habis, jadi harus berusaha kelas ngeluarinnya dan gak usah banyak juga, karena apa ya, ini tuh dikit tapi udah bisa buat kita semuanya gitu, lagi gak usah terlalu banyak. Dah diratakan juga deh. Nah ini nih, ini beneran ya, di luar tuh anginnya gede banget sebenarnya, tapi nggak begitu kelihatan karena tanaman di belakangku kok nggak bergerak ya, ada gerak dikit kan. Nah sebenarnya tuh ada anginnya nih, lumayan kencang juga, bikin dingin juga. Udah dingin, mendung-mendung, hujan reda-reda dari tadi sampai mas mandi dan barusan mandi jam 2 siang tadi dong, edan kan. Nah udah nih, udah rata nggak sih? Oke, udah rata. Aku ngeliat dulu pakai kaca. Udah rata banget nih. Setelah itu yang aku lakukan adalah pakai bedak. Maaf kan kalau misalkan ada suara-suara yang lain yang masuk karena sama juga shoot di luar ruangan kan, di teras rumah juga pasti bakal ada suara-suara yang lain yang masuk. Setelah itu aku pakai bedak bayi. Aku nggak pernah pakai bedak yang lain karena emang nggak terbiasa dan mukaku nggak terlalu bisa menerima bedak yang berat sebenarnya. Jadinya aku cuma pakai bedak bayi doang, aku tabur-taburin kayak gini tuh guys. Terus biar dilatain ya, karena kan nih tanganku nggak masalah ya, tangan ini. Terus aku antisipasinya tuh nggak pakai tangan langsung nih, pakai andalan. Aku sebenarnya nggak tahu sih ini tuh sebenarnya fungsinya tuh buat apa, cuman kalau aku yang pakai buat notolin ini bedaknya. Ini mohon maaf ya kalau misalkan tidak sesuai dengan fungsinya, karena aku menggunakan cara yang praktis guys. Aku sebenarnya tuh nggak begitu paham nih kegunaan ini buat apa, kegunaan ini buat apa ya kan. Kegunaan buat ini sebenarnya tuh aku juga nggak paham buat apa. Kan ada banyak kan gitu pilihannya nih. Masih pakai pastikan supaya nggak terlalu ada debunya kan, ada banyak kan nih. Kalau misalkan kalian bisa lihat, ini masing-masing gayanya aku nggak paham, kecuali yang kayak misalkan ini ya. Ini kan udah pasti buat ini nih, buat mata. Ini kan buat bibir. Nah, ini buat apa nih? Nggak paham coy. Karena emang nggak begitu mengikuti yang sebenarnya itu buat apa. Oh iya, kalau misalkan aku pakai bedak itu langsung ke segala arah, termasuk ke muka-muka. Jadi aku ada yang sampai merem-merem biar
sampai apa sih alis mata, bawah mata kesana juga, karena emang aku nggak pernah gunain apa sih yang concealer lah, apa deh tuh yang di sini ya enggak, karena kan emang buat nyantai-nyantai doang. Dan kalau misalnya aku pakai itu tuh biasanya kalau misalkan aku ada acara dan itu didandanin sama orang, bukan aku sendiri, karena aku pinter make up. Oke, ratakan. Kayak kelihatan perbedaannya nggak sih sebelum dan sesudah menggunakan bedak? Kalau kalian biasanya menggunakan bedak apa dan sama kayak aku apa enggak, yang modelannya yang bener-bener makeup flawless tapi ala kadarnya, yang nggak sebegitu sampai ada ini ada itunya, emang ini ono deh, yang nggak ribet-ribet. Kalau aku mah biasanya tuh pakai kayak gini guys, emang nggak suka yang ribet-ribet, dan emang pada dasarnya emang nggak tahu juga ya sebenarnya tuh sih pakai apa gitu loh. Yang menurut aku ini udah keren sih, orang pakai bedak bayi juga udah keren ya kan. Ini rambut pas lagi. Nah, biasanya kalau misalkan kurang aku tambahin lagi. Ada mobil lewat, mohon maaf. Sama juga di rumah. Nah, pokoknya kayak gini udah rapi kan, bisa lihat sendiri kan rapi kan. Udah nggak tebel-tebel, udah kelihatan kok. Oke, setelah itu nah dia masukin lagi tempatnya, nanti setelah digunakan setelah itu yang kemudian adalah nih buat alis. Kadang tuh sampai tanya sama orang, kamu mau bikin alis sampai setengah jam ya? Enggak coy, 5 menitan juga udah selesai, karena emang alis mataku tuh udah ngebentuk gitu loh, jadi cuma tinggal gambar doang. Awal-awal juga gak pinter gambar alis, cuman gak tau kenapa lama-lama bisa ya, karena emang udah ini kali ya, udah ngikutin garisnya aja dan diajarin sih. Mulai dini aku biasanya di pinggirnya dulu, baru aku tarik ke depan-depannya, aku sikat sampai depan-depannya. Aku kalau misalkan alis nggak pernah sampai aku hapus-hapus sih, karena menurut aku ya emang udah pas dan sesuai, jadi aku nggak perlu ada kayak perlu dihapus-hapus pakai kain tebal dan sebagainya, karena kan aku cuma ngikutin aja alur dari alis mataku, dan kebetulan alur alis mataku ini sejajar terus rapi juga kan, jadi gampang ngikutinnya. Aku kadang juga sebenarnya tuh kadang juga heran sama yang cewek-cewek yang lainnya gitu, digambar nih terus dihapus lagi pakai yang kain tebal gitu, giniin. Cuman aku nggak pernah kayak gitu, karena aku nggak pernah ngalamin, jadi mungkin bingung kali ya. Sikat nih, nah baru deh nih, ada nih pojok-pojok, baru ke depannya. Ini nih bagian depan-depannya nih. Udah, pindah ke sampingnya. Apa ya sih? Kelihatan gini ya? Soalnya silau bagian sini jadi nggak begitu kelihatan, tapi keren sih. Jadi kelihatan nggak? Kelihatan lah, pokoknya kelihatan ya. Kalau misalkan dari bagian sini rada silau, emang maaf aja, emang kayak materinya ini sih kelihatan banget, jadi ya mau nggak mau harus silau-silauan. Tapi dilihat dari kamera oke kan? Oke, lanjut. Abis itu aku pakai ini eyeshadow pakai punya Madam G. Kali ini aku tadi pakai yang orang kerajaan, aku pakai Melora, karena menurut aku gak usah yang terlalu mahal, karena kalau yang murah aja udah bisa bikin oke, kenapa harus yang mahal. Jadi gak tau sih ya masing-masing orang, cuman emang ini sesuai sama kantong juga, dan begituannya juga ini kan BPOM ya, gak usah, jadi gak usah yang terlalu mahal, karena emang aku gak suka yang ribet-ribet juga ya kan. Mungkin kalau misalkan buat yang emang pinter dandan dan emang suka dandan, mungkin merek diutamakan, cuman kalau aku gak perlu lah, yang biasa-biasa aja kan, cuma buat punya-punyaan aja, punya oh, ini aku pakai punya Madam G, aku beli juga di Shopee juga. Nah nih warnanya, kelihatan gak sih? Nih warnanya, kayak gitu deh warnanya. Dan biasanya aku pakai warna yang juga nggak begitu kelihatan dan nggak begitu cetar juga. Aku biasanya pakai warna yang ini nih. Kalau nggak yang ini, sama yang ini, yang lain nggak. Ini masih baru banget kan ini, soalnya yang ini juga masih baru first time nya aku gunain baru sekarang. Karena yang eyeshadow aku sebelumnya udah hancur-hancuran,
Dan pada akhirnya aku milih buat ngebuang karena mau beneran hancur kan. Aku mau ngebenerin kan pakai, bisa kan dibenerin lagi pakai alkohol, tapi buat aku ribet, ya udahlah ganti yang baru aja. Jadi aku pakai yang ini tadi. Aku pilih warna yang pink. Ini bukan pink ya, pink krem gimana sih? Nah yang ini nih, aku mau pilih yang ini nih. Nah, kita aplikasikan ke mata. Ini dari kamera juga kelihatan kok guys. Apa gue perlu pakai kaca ya? Coba deh, pakai kaca coba. Kaca yang di sini aja nih, kelihatan juga nih. Nah, aku nggak tahu di kamera bakal kelihatan jelas apa enggak. Cuman kalau di sini tuh udah kelihatan banget. Dan emang aku nggak mau yang sampai begitu terlihat kan. Jadi ya udah. Kalau misalkan nggak kelihatan di kamera, apa boleh buat. Udah kelihatan kayak perbedaannya nggak sih antara ini yang sama ini? Udah lah ya. Yang ini udah kayak putihnya nih masih kayak hitam-hitam gitu. Hitam-hitam mata panda. Ini yang biasanya aku pakai kalau misalkan aku mau keluar berangkat kerja tuh. Cuman sama aja. Kalau mau ke kondangan pun, kalau misalkan nggak ada yang ngedandanin dan nggak ada yang ngebantuin, ya udah aku juga kayak gini doang. Jadi bener-bener polosan gini. Mungkin buat bikin orang yang pada pintu-pintu, ya ampun, dandan kok kayak nggak dandan. Habis gimana ya? Emang nggak begitu bisa dandan juga dan nggak tahu step-stepnya tuh habis ini apa. Jadi ya aku hanya bisa ngelakuin yang aku bisa aja ya kan. Aku ngeliat muka aku sendiri lucu aja sih. Dan di depan dengerin gerimis, dengerin suara angin, dandan. Ini nggak lucu kalau misalnya tiba-tiba ada orang datang bertamu ya kan. Lagi tutorial makeup flawless kalau aku di videoin, tiba-tiba ada tamu jebret, aduh gagal total guys. Dah. Batas. Udah kelihatan juga lagi sebelah sini silau, tapi ya oke lah ya. Yang penting kan kalian udah ngeliat perbedaannya yang tadi sebelumnya sama setelah aku make. Yang ini kurang nih buat yang sini nih, di sini kurang. Nah, udah kelihatan banget nih. Oke, udah. Emang di kamera juga nggak begitu kelihatan, kalau misalkan langsung tuh juga nggak begitu kelihatan kan. Terus biasanya aku tambahin pakai warna yang ini. Mana sih? Nih. Aku pakai yang ini. Oke, terus ini aku tuh sebenarnya juga nggak tahu teknik yang benar pakai eyeshadow tuh gimana. Ini aku bisa-bisaan aku sendiri guys, karena kan aku hanya menunjukkan makeup ala aku sehari-hari kayak gimana. Jadi udah nih aku tunjukin, tapi bener atau enggaknya ya aku nggak tahu guys. Aku kan hanya berbagi pengalaman yang aku bisa dan yang aku sering lakuin setiap harinya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nggak recommended ilmunya buat kalian kan yang nantinya tuh bakal nonton video aku gitu. Jadi mohon dimaafkan banget. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Oke. Walaupun pada akhirnya nggak begitu kelihatan, tapi udah. Selesai. Setelah itu aku pakai lip creamnya aku pakai 2 warna. Saya sih pakai 1 warna, tapi itu mut-mutan ya. Kalau misalnya lagi mood pakai 2 warna kayak ala-ala Korea gitu kan, ala-ala makeup Korea. Maaf kalau misalnya ada suara saya yang jeda sih depanku itu ada kayak pagar gitu loh, pagar dari seng depan rumah. Jadi mohon maaf aja kalau misalkan kedengeran dan masuk di kamera. Dan suara ayam, karena tanggaku punya ayam guys. Tapi beruntungnya mie ayam tuh beruntungnya tiap pagi. Kalau misalnya lagi mendung tuh jadi tahu kalau ini tuh udah pagi gitu. Biasanya kalau mendung pagi-pagi tuh nggak kelihatan. Pakai warnanya ini juga dari Madam G, warnanya warna bibirku banget. Emang nggak sering yang cetar-cetar kan. Terus ini aja foto mana, terus diaplikasikan.
Gimana guys, kelihatan nggak? Ya pokoknya gini deh, ini udah rada berbeda dari sebelum-sebelumnya kan, udah kayak kelihatan bersinar lagi. Nah terus itu kalau misalkan konten gradasi aku juga pakai yang merah. Ini punya Madam G juga. Aku tambahin, biasanya cuma topol-topolin aja gitu, jadi nggak ke semuanya. Gimana, kalian udah ngeliat perbedaannya belum? Yang tadi masih pakai satu warna terus udah ditambahin yang warna merahnya. Ini dia hasilnya make up keseharian aku. Aku nggak tahu ini masih kurang atau enggak, tapi buat aku ini emang udah cocok meong nggak kan. Jadi aku pergi-pergi kayak begini, jadi nggak perlu yang ribet-ribet, nggak perlu yang lala, nggak perlu yang pakai ABCD, ya udah kayak gini. Oke, bye bye, sampai ketemu di videoku selanjutnya, karena aku hanya berbagi cerita dan apa aja yang biasa aku pakai dan gimana cara pengaplikasiannya, dan ya begitulah. Bye, sampai ketemu di video aku selanjutnya tentang makeup. Mudah-mudahan sih aku bisa punya perkembangan tentang makeup aku ya, jadi nggak cuma itu doang, tapi emang harus belajar sih ya, dan dari kemauan dia sendiri buat mau belajar tentang makeup. Akhir kata, akhir cerita, bye, dan sampai jumpa lagi. Terus tonton, jangan lupa di subscribe dan di like. Oke, bye, wish you.